Soal lanjutan kasus dugaan korupsi timah, sidang perdana dengan tersangka Harvey Muiz, Pidana korupsi, saudara pengusaha Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Harvey ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung menetapkan suami artis Sandra Dewi Harvey Muiz Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu berita yang saat ini sedang viral tentang putusan pengadilan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh suami dari seorang aktris terkenal. Berita ini viral kembali tidak hanya karena jumlah nominal yang dikorupsi oleh pelaku atau status dari pelaku yang seorang suami dari aktris terkenal kakak. Tapi berita ini viral kembali karena putusan yang dijatuhi oleh majelis hakim terhadap pelaku yang dianggap oleh netizen kurang tepat. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kasus korupsi dan putusan dari kasus viral Harvey Muiz. Nah, sebelum kita masuk ke kasus dan putusannya, saya akan memperkenalkan kepada kakak-kakak semua di sini siapa itu Harvey Muiz. Jadi kakak, Harvey Muiz sendiri adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang dikenal publik setelah menikah pada tanggal 8 November 2016 dengan seorang aktris dan model terkenal Sandra Dewi. Pernikahan mereka menjadi sorotan karena kemewahan dan elegansi acaranya yang berlangsung di Gereja Katedral Jakarta dan resepsinya diadakan di Disneyland Tokyo. Dari pernikahannya dengan Sandra Dewi, Harvey memiliki dua orang anak laki-laki. Harvey lahir pada tanggal 30 November 1985 yang mana ia berasal dari keluarga yang mapan dan dikenal memiliki latar belakang sebagai pengusaha sukses. Bidang usahanya tidak banyak dipublikasikan kakak, tetapi banyak sumber yang menyebutkan bahwa bisnisnya bergerak di sektor pertambangan dan memiliki beberapa bisnis lain yang cukup besar. Harvey dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, sederhana, dan jarang tampil di depan publik atau media, berbeda dengan sang istri yang merupakan seorang selebriti terkenal. Kehidupan Harvey dan Sandra Dewi sering dibagikan oleh Sandra Dewi melalui media sosial, tetapi tetap dengan menjaga privasi dan batasan tertentu. Harvey sendiri jarang tampil di media sosial, sehingga kehidupan pribadinya tidak banyak terungkap kakak. Karena memiliki pribadi yang rendah hati dan sederhana, maka tidak jarang kalau Harvey sering mendapatkan pujian dari warganet, di mana banyak netizen yang beranggapan bahwa Harvey adalah sosok suami yang ideal, yang mana hal tersebut terlihat dari dukungan yang ia berikan kepada karir istrinya tanpa mengambil ahli sorotan dan sekaligus menjadi sosok ayah yang penuh kasih sayang. Tapi kakak, semua pandangan masyarakat terhadap Harvey kalau ia adalah sosok yang rendah hati dan sederhana belum lama ini hilang begitu saja setelah Harvey ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi terkait tata niaga komoditas timah yang melibatkan PT Timah Tbk. Harvey tidak menjadi satu-satunya tersangka dalam kasus tersebut kakak, melainkan ada beberapa orang yang dijadikan tersangka, antara lain Helena Lim yang dikenal sebagai Crazy Rich Pig yang diduga berperan sebagai operator untuk bos besar dalam kasus ini. Ada juga Emil Ermindra, mantan direktur keuangan PT Timah Tbk yang diduga terlibat dalam pertambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Ada Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani, yaitu mantan direktur utama PT Timah Tbk yang diduga terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal tersebut. Ada MB Gunawan selaku direktur PT Stanindo Inti Perkasa, di mana perusahaan MB Gunawan digunakan untuk melakukan pertambangan timah ilegal. Suwito Gunawan bersama dengan Hasan Ji yang menggunakan PT Stanindo Inti Perkasa dan CV Venus Inti Perkasa untuk membuat perjanjian kerjasama dengan PT Timah Tbk yang kemudian digunakan untuk kegiatan pertambangan ilegal. Dan ada Susilawati selaku mantan direktur PT BIS yang diduga melakukan sejumlah penyelewangan
lingkungan yang menyebabkan kerugian negara. Nah, selain itu, ada berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk mantan pejabat PT Timah Tbk dan pengusaha swasta yang diduga berkolaborasi dalam kegiatan pertambangan ilegal dan penyalahgunaan dana yang merugikan negara. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, yaitu mencapai 271 triliun. Yang mana kakak, kerugian tersebut tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga mencakup aspek kerusakan lingkungan akibat dari praktik pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan. Berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, kalau Kejagung mengungkapkan bahwa para tersangka diduga terlibat dalam manipulasi tata niaga timah, termasuk penjualan dan ekspor yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta praktik korupsi lainnya yang merugikan negara. Kasus tersebut pun menjadi sorotan publik karena melibatkan figur publik dan jumlah kerugian yang sangat besar. Kasus ini terungkap melalui penyelidikan Kejaksaan Agung yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 2023. Di mana kakak, setelah melakukan penyelidikan terungkaplah praktik korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk, yang mana praktik tersebut melibatkan kerjasama ilegal antara PT Timah Tbk dan pihak swasta dalam pengelolaan lahan tambang. Dan kakak, dari hasil tambang ilegal tersebut kemudian dijual kembali kepada PT Timah Tbk yang menyebabkan kerugian negara berupa kerusakan lingkungan akibat praktek tambang ilegal. Nah, singkat cerita, setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mendalami kasus tersebut, sampailah mereka pada hari pertama persidangan. Yang mana kakak, persidangan pertama tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang pertama tersebut dilakukan dengan agenda pembacaan dakwaan. Dan setelah melewati proses sidang yang begitu panjang, pada tanggal 23 Desember 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada Harvey Mois dengan hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan dengan denda 1 miliar subsidiar 6 bulan dan uang pengganti atau UP sebesar 210 miliar subsidiar 2 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk, meskipun negara mengalami kerugian sebesar 300 triliun. Vonis yang dijatuhi kepada Harvey pun memicu berbagai reaksi publik kakak. Ada yang berkomentar seperti ini kakak, kalau di Cina nyawanya dihilangkan, kalau di Konoha masa tahanannya didiskon 80%, nyuri ayam 7 tahun penjara, nyuri uang rakyat dalam kurung korupsi 6,5 tahun penjara. Itulah hukum di negeriku. Tumpul untuk rakyat menengah ke bawah, dapat diskon untuk menengah ke atas. Kalau korupnya 240 M, seharusnya dendanya lebih dari itu dong. Di mana-mana denda itu lebih besar nggak sih? Kok malah masih dikasih untung? Koruptor dipelihara. Di Cina, korupsi 6,5 T, termasuk korupsi terbesar sepanjang sejarah Cina, dihukum mati. Ini korupsi 300 triliun, cuma 6,5 tahun. Sudah rugi merdeka kalau dijajah bangsa sendiri. Ingat Angelina Sondak cuma kurang lebih 15 M, 10 tahun penjara, mana punya bayi. Nah ini 300 T, 6,5 tahun. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, hukum di Indonesia bisa dibeli. Dunia memang tidak pernah adil, maka dari itu Tuhan menciptakan akhirat sebagai pengadilan. Sampai kapan hukum negara kita begini, tumpul ke atas tajam ke bawah? Pajak dinaikin bagi rakyat kecil yang mengeruk dan korupsi cuma dihukum 6,5 tahun. Memang nggak adil, harusnya dihukum mati, itu adil bagi rakyat. Hukum Indonesia tumpul ke atas tajam ke bawah. Maling kecil dihakimi, maling besar dilindungi. Tidak hanya itu kakak, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap putusan tersebut, di mana ia menyebutkan bahwa hukuman 6,5 tahun adalah hukuman yang kecil sekali dan membandingkan kasus Harvey dengan kasus-kasus korupsi yang lain. Ini baru pertama ada orang didakwa, bukan diduga, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun.
Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah satu denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi, termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara menurut Jampitsus Febri Diansah. Resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara tapi keuangan negara. Artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Sesudah dihitung lagi jadi 300 triliun. Hanya dikabulkan perampasannya 210 ditambah denda 1 miliar berarti 211. Ini sungguh tidak adil. Coba Anda ambil contoh Beni Cokro. Hukumannya seumur hidup, asetnya dirampas ratusan miliar oleh Kejaksaan Agung. Henry Surya semula dibebaskan di pengadilan negeri. Kita tidak terima. Langsung kasasi atau dituntut lagi dari kasus lain. Naik. Ya. Si Henry Surya ini semula bebas, kita langsung ke kasasi menjadi 18 tahun penjara. Hartanya juga diambil. Sudah disita oleh kepolisian lebih dulu. Katanya sopan. Mana ada orang diadili tidak sopan? Semua orang diadili pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu tidak bisa karena punya anak. Semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil dulu. You tahu enggak? Berapa jumlah penghuni penjara? Catatan saya ketika saya menjadi Menko Polhukam di tahun terakhir. Penghuni penjara di Indonesia adalah 263.000 orang. 50% lebih itu narkoba, korban kejahatan narkoba. Yang koruptor itu tidak sampai 0,5%. Dari 263.000 itu hanya 1.290 atau 1.300 orang. Itu tidak sampai 0,5%. Kenapa kok ini yang diistimewakan? Yang pencuri ayam, korban narkoba, orang membunuh istrinya karena istrinya selingkuh, orang karena ditipu, orang membakar orang karena kalap gitu. Kenapa tidak itu aja yang dibebaskan kalau alasannya biar penjara penuh gitu? Ini tidak masuk akal semua. Mari kita rasional kalau ingin baik. Kalau enggak ya sudah. Tapi saya masih punya asa untuk itu. Soal konsistensi kejaksaan, kan dalam sidang terungkap bahwa ada grup New Smelter yang isinya itu bos-bos smelter termasuk Harvey Muiz dan adminnya adalah polisi. Waktu itu di Reskrimum Polda sana ya. Sekarang udah jadi Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, udah Brigjen ya gitu. Tapi di sidang nggak dipanggil jadi saksi, padahal dia jelas admin grup itu. Itu makanya saya bilang Kejaksaan Agung itu tidak dalam posisi bebas sesuai dengan hukum. Kan ada peristiwa yang mendahului ya. Ketika Kejaksaan Agung itu dibilang diteror, ini si Jampitsus dibuntuti kemana-mana, kemudian ada drone di sekitar Kejaksaan Agung dan sebagainya. Itu semua mendahului peristiwa ini sehingga lalu orang sekarang mengkait-kaitkan, meskipun orang bilang wah itu yang dulu bilang oh ya itu tidak benar hanya kebetulan. Sekarang terjadi hal seperti ini. Nah, selain itu, Kejaksaan Agung juga telah mengajukan banding atas putusan tersebut, Kakak, dengan alasan bahwa tuntutan jaksa yang mencapai 12 tahun penjara dianggap lebih sesuai dengan beratnya kerugian negara yang ditimbulkan. Jadi, mari kita tunggu saja proses hukum selanjutnya yang akan menentukan apakah vonis tersebut akan berubah atau tetap berlaku.
Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harvey Mois. Menurut beberapa sumber yang saya baca, kalau hukuman dari kasus ini sering sekali dibandingkan dengan hukuman dari kasus korupsi yang dilakukan oleh Li Jianping di China. Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak tahu detail kasus korupsi yang dilakukan oleh Harvey yang belum saya bahas di video ini, kakak bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang kasus ini. Dan kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor, atau apa saja yang saat ini sedang viral, kakak bisa komen di bawah request pembahasan menarik apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!